Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. 5 menit bersama dengan firman petang ini hadir di hadapan kita. Doa dan harapan saya, kekuatan firman itu dan kekuatan roh dan apinya senantiasa menyertai kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Kami tahu dari buahnya lah engkau mengenal kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Ini hidup kami, biarkan kami menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita adalah dari buahnya lah engkau mengenal mereka. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Jadi ayat 20 dikatakan di sana, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi manusia itu dikenal dari buahnya. Jadi orang percaya dikenal dari buah yang dihasilkannya. Buah-buah apa sajakah yang harus kita hasilkan dari kehidupan kita ini sebagai orang-orang percaya? Yang pertama adalah buah pertobatan. Mustahil kita mendekati Allah, kepada Dia atau mencintai Allah, tapi hidup kita penuh dengan dosa. Tapi ada banyak orang-orang munafik dengan pencitraan, dia seolah-olah suci, seolah-olah wah luar biasa lah. Tetapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Mulutnya memuliakan Tuhan, mulutnya mengagungkan Tuhan, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan itu bukanlah perbuatan-perbuatan pertobatan. Tapi buah pertobatan itu adalah di mana kita suka menolong orang, suka memperdulikan orang, mengasihi orang, dan banyak hal-hal positif dari perbuatan-perbuatan pertobatan itu. Dan kita kalau tadinya suka mencuri, tidak lagi mencuri. Kalau tadinya suka berbohong, tidak lagi berbohong. Kalau kita tadi suka melakukan hal-hal yang jahat, tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Karena apa? Kita sudah menghasilkan buah-buah pertobatan yang di mana kita mengenal Yesus Kristus, kita mengalami perubahan. Dan itu sebabnya seperti pohon mangga, udah jelas kita akan mengenal pohon mangga. Pohon rambutan atau pohon durian jelas kita mengenal. Jadi kita sebagai orang percaya sebenarnya sudah ada ciri khas orang percaya dengan menghasilkan buah pertobatan. Yang kedua adalah buah kebenaran. Dan kita harus menghasilkan buah kebenaran itu. Karena apa? Buah kebenaran itu akan memerdekakan kita. Buah kebenaran itu akan menolong kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan buah kebenaran itu memerdekakan kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Karena kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi kalau buah kebenaran yang kita hasilkan adalah sesuai dengan kehendak Bapa, sesuai dengan kehendak Yesus, dan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan kebenaran sekalipun sakit katanya untuk mengatakan kebenaran itu, tetapi jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Makanya Paulus berkata begini, apakah dengan mengatakan kebenaran aku akan menjadi musuhmu, dalam Galatia 4 ayat 6. Jadi tidak. Kebenaran itu membebaskan orang, kebenaran itu memang mungkin pada mulanya sakit, tapi hasilnya akan membawa damai bagi orang-orang yang sudah dibebaskan dalam kebenaran. Baca dalam Filipi 1 ayat 11. Jadi dalam kehidupan kita, kebenaran itu akan membebaskan kita. Yang ketiga adalah buah apa yang harus kita hasilkan? Buah Roh Kudus. Haleluya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, pengandaian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Jadi hasilkan kasih yang nyata, hasilkan sukacita yang nyata, hasilkan kebaikan yang nyata, hasilkan pengendalian diri yang nyata, hasilkan hal-hal yang kesetiaan yang nyata dan lain sebagainya. Jadi buah-buah Roh Kudus ini harus kita hasilkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dengan kekuatan kita tidak akan pernah mungkin bisa melakukan. Bayangkan mengasihi orang yang membenci kita, atau bayangkan kalau mengasihi orang-orang yang memfitnah kita. Mungkinkah itu? Sakitnya itu di sini. Tapi saya mau katakan, kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan bisa. Itu sebabnya firman Allah katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada yang menganiaya engkau, doakan dia. Kalau ada yang meminta kepadamu, beri. Jangan sampai katakan tidak ada. Ya, jadi buah-buah roh itu kita harus hasilkan, menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah kebenaran, menghasilkan buah roh. Dan ketika kita menghasilkan itu, itulah namanya kita hidup dalam kebenaran ilahi, hidup di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Itulah ciri khas orang percaya. Itu sebabnya kita tidak sama dengan orang dunia. Kita berbeda dengan orang dunia ini. Heteros. Ya, jadi kita berbeda, bukan sama. Jadi kalau kita mau sama dengan dunia, tidak ada artinya kita mengenal Yesus Kristus. Karena kalau Yesus kita betul-betul ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, ada dalam hidup kita, dia akan mengubah hidup kita. Dan dia akan menghasilkan ketiga buah ini dalam kehidupan kita. Sehingga dari buahnya lah engkau akan dikenal. Oh, itu loh orang percaya. Karena dari buahnya, dari tindakannya, dari perkataannya, dari perbuatannya, dari apa yang dikatakannya. Dan sebagai orang yang percaya, kita bukan NATO, not action talking only, bukan. Kita adalah orang-orang yang belajar menerapkan prinsip-prinsip kehidupan ini, prinsip-prinsip kebenaran firman Allah yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Saya berharap buah kebenaran dan buah pertobatan dan buah Roh Kudus senantiasa menguasai hati dan pikiran kita dan menguasai tindakan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarkan Engkau terus menolong kami untuk menghasilkan buah-buah yang positif di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Roh Tuhan dan firman-Nya senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Damai dari Dia ada dalam hidup kita. Mantap, mantap, mantap.